Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita untuk terus belajar. Ya, walaupun di rumah tetap harus semangat belajar. Oke anak-anakku, hari ini kita akan bahas satu persatu kuis matematika tahap yang pertama. Insya Allah nanti minggu depan kita akan masuk ke tahap yang kedua. Oke, hari ini soalnya sengaja Ustadz acak ya. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain nanti akan mendapatkan urutan soal yang berbeda. Mungkin nomor satunya ada yang kecepatan, atau mungkin nomor satunya ada yang tabung dan seterusnya. Tapi insya Allah masing-masing anak mendapatkan 25 soal yang sama, hanya letaknya saja yang Ustadz acak. Oke, kita akan masuk dengan soal yang pertama. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian bus tersebut akan berangkat dari jam 8 sampai dengan tujuan jam 12. Ya, sehingga di sini teman-teman sudah mengetahui yang pertama adalah kecepatan. Sama dengan 40 km per jam. Yang kedua adalah waktu. Dari jam 8 sampai jam 12. Berapa jam? Oke, yaitu 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga menjadi 4 jam. Ada kecepatan, ada waktu, berarti yang ditanyakan adalah jarak. Sama dengan kecepatan kali waktu, sama dengan 40 kali 4, sama dengan 160. Oke, ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, volume bangun di bawah ini adalah titik. Ya, kita ketahui ini adalah bentuk dari bangun ruang, namanya bangun tabung. Tabung volumenya adalah Pi kali R kali R kali T. Nah, berarti Pi-nya berapa? Kita lihat R-nya. Kita coba lihat. Ini R atau diameter. Nah, ini adalah diameter. Berarti R sama dengan 14 dibagi 2, sama dengan R-nya 7. Oke. Karena R-nya sama dengan 7, maka bisa kita asumsikan bahwa Pi-nya adalah 22 per 7 kali 7 kali 7 kali T-nya adalah 10. Oke, kita bisa coret 7 dengan 7. 1, 1. Nah, selanjutnya 22 kali 1, 22. 22 kali 7, 154. Kali 10 sama dengan 1, 5, 4, 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 1540. Oke, jawabannya B. Kita masuk ke soal berikutnya. Wah, ini soal kecepatan lagi. Karena suatu urusan, Anissa dan keluarganya berangkat dari Purwokerto menuju Bandung pada pukul 16.30 dengan kecepatan 40 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Rima dan keluarganya mudik dari kota Bandung menuju Purwokerto dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak Purwokerto menuju Bandung adalah 270 km dan mereka menggunakan jalan yang sama, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, ini adalah soal berpapasan dan waktunya sama pada waktu yang bersamaan. Berarti ini sangat mudah, ya. Tinggal kita apakan? Jumlahkan kecepatan keduanya. Oke, berarti yang pertama adalah yang harus kalian tuliskan. Yang pertama, jarak boleh. Sama dengan berapa? Yuk, 270. Yang kedua adalah kecepatan mereka berdua. Ya, ada yang 40, ada yang 50. Berarti kecepatannya kalian jumlahkan. Yaitu 40 ditambah 50 sama dengan 90. Oke, karena sudah 90 km per jam, maka apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan jelas adalah waktu.
Oke, waktu adalah Jokowi. Berarti mencari waktu adalah J dibagi K. Maka sama dengan 270 dibagi 90. 0 sama 0. 27 bagi 9 sama dengan 3 jam. Oke. 3 jam dari jam berapa? Jam 16.30 ditambah 3 jam sama dengan jam 19.30. Oke, jawabannya adalah B lagi. Ya, kita masuk soal berikutnya. Selisih usia Adrian dengan kakaknya adalah 10 tahun. Jika perbandingan usia Adrian dengan kakaknya adalah 3:5, maka jumlah usia mereka adalah berapa tahun? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah. Tanya. Jumlah. Berarti dijumlah. Kemudian apa yang diketahui? Yang diketahui adalah selisih. Selisihnya berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini harus kalian pahami. Oke, saat selalu bikin seperti ini. Ini yang ditanya. Ini yang diketahui. Ini jumlah tahu. Oke. Kita coba ulangi. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah usia mereka. Berarti perbandingannya kalian jumlah 3 tambah 5 sama dengan berapa? 8. Oke. Yang diketahui apa? Selisih. Berarti yang diketahui selisih, maka teman-teman selisih dikurangi yang besar kurangi yang kecil. Berarti selisih dari 3 dan 5 adalah 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, dikali jumlah yang diketahui apa? Usia 10 tahun. Berarti dikali 10 tahun. Nah, 10 bagi 2 dulu sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, 40 ya. Mohon maaf ini Ustadz nggak punya pulpen HP, jadinya pakai tangan. Tulisannya besar-besar. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, saya coba kecilkan dulu. Ganti warna pink biar cantik. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Hasil operasi hitung dari 58 tambah 42 kali 100 adalah, nah teman-teman biasanya terkecoh di depan sini. Kalian nggak boleh menjumlahkan terlebih dahulu. Karena jumlah dengan kali harus didahulukan yang kali. Ya. Jadi yang pertama adalah 42 kali 100. Nah 58-nya ditulis lagi. Ditambah 42 kali 100 gampang sekali. 4200. Tinggal dijumlah menjadi 4258. Selesai. Ya, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke soal bilangan bulat. Teman-teman harus paham ya, ada tanda yang bertemu, yaitu negatif dengan negatif, maka menjadi positif. Nah, jadi yang pertama kita ubah dulu tandanya, boleh? Yang tidak ditulis dulu. 252 min ketemu min jadinya plus 89 ditambah 173. Nah, masih ingat yang kemarin? Dosanya
252, pahalanya 89. Berarti masih punya dosa. Nah, tinggal 252 dikurangi 89. 252 kurangi 89. 12 kurangi 9, 3. Ini tinggal 4. 14 kurangi 8, 6. Ini tinggal 1. 1, 6, 3. Oke. 1, 6, 3 ditambah 173. Nah, analoginya adalah kalian punya dosa 163, tapi pahalanya 173. Berarti dosamu lebih sedikit daripada pahalamu. Maka berarti kalian masih punya sisa pahala. Maka hasilnya pasti positif. Tinggal 173 dikurangi 163 adalah 10. Ya, jadi hasilnya adalah positif 10. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya, adalah soal tentang segitiga. Mudah sekali, ya. Segitiga ketika yang ditanyakan adalah luas, maka yang dipakai adalah alas dan tinggi. Berarti apa yang tidak digunakan? Yang tidak digunakan adalah sisi miringnya. Nah, jadi ya segitiga bisa kalian tuliskan menjadi alas kali tinggi bagi 2. Luas segitiga. Alasnya berapa? Alasnya adalah 9. Tingginya 12. Nah, sama dengan 9 kali 12 dibagi 2. 12 bisa dibagi 2 dulu dengan 6. Sehingga 9 kali 6 adalah 54. Nah, selesai. 54. Oke, kita masuk ke soal diagram lingkaran. Berikut adalah diagram lingkaran jika hasil seluruh panen 300 butir durian, banyak buah durian jenis petruk adalah, nah kita harus fokus mencari berapa persentase dari petruk. Kita lihat karena di sini persen, maka totalnya adalah 100%. Nah, karena 100%, maka bawor ini separuh dari lingkarannya, setengah lingkaran. Maka bawor ini jelas adalah 50%. Montong ada tanda siku-sikunya, berarti montong adalah 25%. Sementara kamun sudah ada 5%. Berarti petruk berapa? Nah, 50 tambah 25, 75 tambah 5, 80. Berarti petruk adalah 100 dikurangi 80. Petruk adalah 20%. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah seluruh durian, maka tinggal mencari petruk. Berarti 20 per 100 dikali 300. 0 sama 0 dicoret. 20 kali 3 sama dengan 60 butir. Ya, sehingga jawabannya adalah 60 butir. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal pecahan. Ibu membeli mentega sebanyak 3,2/5 kg digunakan untuk membuat kue 1,3/4 kg, sedangkan di dapur ibu juga mempunyai persediaan sebanyak 0,5 kg. Sisa mentega ibu adalah, yang pertama, 3,2/5 digunakan berarti dikurangi 1/3/4. Oke. Selanjutnya mempunyai persediaan sebanyak 0,5, berarti ditambah 1/2. Oke, kita fokus dulu dengan
3/2/5 dikurangi 1/3/4. Teman-teman bisa memisahkan antara 3 dengan 1, ataupun mau dijadikan pecahan biasa semuanya dulu juga nggak apa-apa. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa semuanya adalah menjadi 3/2/5 menjadi 17/5 dikurangi 1/3/4 sama dengan 1 kali 4, 4 tambah 3, 7/4 ditambah 1/2. Nah, teman-teman bisa fokus pada penyebutnya. Penyebutnya adalah 5, 4, dan 2. Teman-teman bisa cari penyebutnya dengan KPK. Dari 5, 4, dan 2 dibagi 2 hasil 5, 2, 1 bagi 2, 1, 1, 5 bagi 5, 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 2 itu 4, kali 5 sama dengan 20. Nah, sehingga menjadi penyebutnya kalau diubah menjadi 20. Oke, berarti menjadi 17/5 kemudian dikurangi 7/4 yang tadi ya kita tulis lagi, dan ditambah 1/2 kita rubah menjadi 20 semua. Penyebutnya 20, 20, dan 20. Agar menjadi 20, 20, 20 berarti kita lihat penyebut atasnya. 5 kali berapa yang hasilnya 20 adalah kali 4, berarti 17 juga kali 4. 4 kali berapa hasilnya 20 adalah kali 5, berarti 7-nya kali 5, dan 20-nya kali, ini 1 ya harusnya, jadi kali 10. Oke, tadi kemana ini? Oke, 17 kali, ya tadi 17/5 berarti dikali 4, kemudian dikurangi 1/3/4, jadi ini adalah 7/4 berarti dikali 5, kemudian ditambah 1/2 berarti dikali 10 ya, sehingga menjadi 17 kali 4 68/20 dikurangi 35/20 ditambah 10/20. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 68 dikurangi 35 sama dengan 68 dikurangi 35 ditambah 10. Pernya kita tulis singkat aja 20. 68 kurangi 35 sama dengan 33 tambah 10 menjadi 43/20. Tidak ada jawabannya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 43 dibagi 20 adalah 2, sisanya 3/20. Sehingga jawabannya adalah A, ya 2, 3/20. Oke, kita lanjut ke berikutnya. 43/2 ditambah akar pangkat 3 dari 5.832. Oke,
Kita hitung dulu adalah 43 pangkat 2. Artinya 43 kali 43 sama dengan 9, 12, 12, 1, 4 kali 4, 16 sama 1, 17. Sehingga menjadi 9, 4, 8, 1, 1849. Oke, kita simpan 1849. Kemudian kita fokus ke akar pangkat 3 dari 5832. 5832. Pisahkan 3 angka dari belakang. Terlihat angka 5. 5 berarti akar pangkat 3 dari 5 adalah 1. Dan kita lihat angka yang terakhir adalah angka 2. 2 pasangannya adalah 8. 8 pangkat 3 512. Sehingga 18. 1849 ditambah 18 sama dengan 7 dan 1, 6, 8, 1, 1867. Oke. Masuk soal berikutnya. Dari 20 peserta ujian mata pelajaran matematika diperoleh data sebagai berikut. Ingat, 20 peserta ujian. Oke, 8 anak memperoleh nilai 100. Berarti 8 kali 100 sama dengan 800. 7 anak memperoleh nilai berapa? 90. Berarti 7 kali 90. Ini tadi 800 ditambah 7 kali 90 adalah 630. Ditambah sisanya. Nah, tadi ada 20 orang peserta ujian. Yang dapat nilai 108, yang dapat nilai 97. Berarti masih ada berapa orang sisanya? 8 tambah 7, 15. Berarti masih sisa 5 orang. 5 kali 70. Maka menjadi 350. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 800 tambah 630, 1430. Ditambah 350 sama dengan 1780. Dibagi banyak anaknya ada 20. Sehingga 0 sama 0 coret. 178 dibagi 2 adalah 89. Oke ya. Ini soal tentang rata-rata. Nah, kita masuk soal membuat tabel. Nah, ini gampang sekali. Tinggal kalian harus teliti saja. Yang warna hijaunya ada berapa, yang warna birunya ada berapa, yang warna kuningnya ada berapa. Oke, biar teman-teman mudah kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama adalah kita akan coba hitung yang warnanya biru terlebih dahulu. Ya, kita tandai yang berwarna biru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warna biru ada 6. Kemudian yang warna apa lagi? Yang warna biru ada 6. Kita lihat, cek dulu. Kemudian kita hitung hijaunya. Hijaunya ada berapa? Hijau 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang warnanya merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kemudian yang warnanya kuning 1, 2, 3,
4, 5. Ternyata di bawah masih ada ya. Berarti merahnya kita tambah lagi. Ini merah. Dan hijaunya kita tambah lagi hijau. Nah, sekarang kita hitung ya. Oke, berarti merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merahnya ada 7. Biar jelas pakai yang warna merah. Merahnya ada 7. Kemudian hijaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijau ada 6. Birunya biru, hijau, biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biru, hijau, kuning 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan merahnya ada 7. Sehingga dari urut dari atas 6, 6, 5, 7. Kita cari tabel yang biru sampai merahnya 6, 6, 5, 7. Oke, 6, 6, 4, 8 salah. Ini salah. 6, 7, 5, 6. Ini juga salah. Oke, kita lihat yang bawah. 6, 6, 5, 7 ada di option yang ketiga. Ya, option yang keempat salah. Ya, jadi yang benar adalah option yang ketiga. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah bak penampungan air memiliki ukuran panjang 1 meter, lebar 60 cm, dan tinggi 5 desimeter. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang Ustadz minta ini adalah liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Sehingga kalau kalian masih menjumpai ada meter, ada cm, ada dm, maka harus disamakan menjadi desimeter. Nah, jadi harus kalian cari adalah panjangnya jadikan desimeter, lebarnya jadi desimeter, dan tingginya juga desimeter. Oke, berarti yang pertama panjangnya harus kalian ubah terlebih dahulu. Yang tadinya 1 meter maka menjadi desimeter, turun 1 menjadi 10 desimeter. Lebarnya adalah 60 cm, sehingga menjadi naik 1, nolnya dihilangkan 1, 6 desimeter. Dan yang terakhir adalah tingginya. Tingginya adalah 5 desimeter, sudah jadi desimeter. Nah, baru kita masukkan panjangnya 10 desimeter, lebarnya 6 desimeter, dan tingginya 5 desimeter ke dalam volume dari apa coba? Balok. Ya, jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 10 dikali lebarnya 6 dikali tingginya 5. Nah, 10 kali 6 adalah 60, dikali 5 sama dengan 300. Oke, jadi jawabannya adalah 300. Diagram batang yang sesuai dengan tabel di bawah ini. Insya Allah teman-teman semuanya pasti bisa. Tinggal melihat mana yang paling tepat. Oke, kita coba lihat. Kita lihat option yang pertama dulu dan yang kedua. Ya, ini yang paling mudah karena ini dua-duanya ada di sini. Senin 15, kita lihat option yang pertama. Seninnya ini masih benar 15, Selasanya 20, Rabunya di sini adalah 45, tapi di sini 35, berarti salah. Kita lihat option yang kedua. Senin masih 15,
Selasanya 20, masih betul. Kemudian Rabunya di sini adalah 30, berarti salah. Oke, kita masuk ke option yang ketiga dan keempat. Ya, di sini langsung saja ya, kita pakai option yang keempat saja. Karena option yang keempat sudah betul. Seninnya 15, Selasanya 20, Rabunya adalah 35, Kamisnya 30. Kita cek Kamisnya 30. Kamisnya 30, betul. Jumatnya 5, Sabtunya 50 dan 75. Kita lihat. Jumatnya adalah 5, Sabtunya 50 dan Minggunya 75. Oke, jawaban yang benar adalah option yang keempat. Ya, selanjutnya teman-teman masuk ke soal tentang satuan panjang. Di satuan panjang ini teman-teman bisa melihat ya, ada meter, ada kilometer, ada hektometer. Tapi yang Ustadz minta adalah meter. Jadi maka kalian harus merubahnya menjadi meter semuanya. Oke, yang pertama 5.400 meter. Ini adalah semua yang harus diaspal. Kemudian sudah masuk di Sokaraja Kulon 12,8 hektometer. Hektometer ke meter adalah turun 2. Sementara turun 2, tapi dia punya satu angka di belakang koma. Ya, sehingga bayar komanya dan tambahkan nolnya 1, sehingga menjadi 12.8, nolnya 1. 1280 sudah dikerjakan di Desa Sokaraja Kulon. Kemudian di Desa Kedondong. Kedondong kita lihat adalah 1,8 km. Dijadikan meter, turun 3, nolnya ditambah 3, tapi bayar komanya 1, sehingga nolnya tinggal 2, sehingga menjadi 18, nolnya 2. Nah, berarti tinggal kita hitung 5.400 dikurangi 1.280. 1280. Kita kurang saja di sini. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8 tidak bisa, pinjam ke depan. 10 kurangi 8, 2. 3 kurangi 2, 1. 5 kurangi 1, 4. 4.120 dikurangi 4.120 dikurangi sisanya tadi adalah 1.800. Berapa sisanya? 0 kurangi 0, 0. 2. 11 kurangi 8, 3. 3 kurangi 1, 2. 2.320 meter yang belum diaspal. Oke, kita masuk ke soal berikutnya adalah soal tentang skala. Sebuah peta mempunyai skala 1:500.000. Jika jarak Purwokerto ke Klaten adalah 200 km, maka jarak Purwokerto ke Klaten pada peta. Ingat, Ustadz selalu membagi segitiganya menjadi 2, yaitu Joseph suka Jupiter dan Jupiter suka Joseph. Ustadz selalu mengatakan bebas memilih salah satunya. Ya, tapi karena ini pembahasannya singkat, maka Ustadz akan bahas yang paling mudah saja. Joseph suka Jupiter. Oke, yang pertama adalah yang harus kalian ketahui adalah skala peta. S sama dengan, kalau pakai Joseph suka Jupiter berarti tinggal ditulis saja 500.000. Oke, kemudian yang diketahui juga adalah 200 km itu apa? Pasti CS. Karena nggak mungkin ada peta yang besarnya 200 km. Peta raksasa. Oke, CS-nya adalah
200 km ini wajib kalian ubah menjadi cm, sehingga nolnya ditambah 5. 2 0 0 tambah nolnya 5, 1 2 3 4 5, sehingga menjadi 20 juta. Nah, kita mencari adalah JP. Kalau pakai dasar sukat seputar berarti JP sama dengan JS dibagi S. Nah, maka tinggal kita tulis 20 juta dibagi 500.000. 20 juta dibagi 500.000. 03 03 02 02. Berarti nolnya tinggal 200 dibagi 5 sama dengan 40. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini beberapa anak mungkin terkecoh. Yang Ustadz tanyakan bukan volume kubus, tapi luas permukaan kubus. Nah, siapa yang menghitungnya dengan sisi kali sisi kali sisi? Pasti jawabannya adalah 8.000 ya, tapi itu salah. Yang saya tanyakan adalah luas permukaan, maka menjadi 6 kali sisi pangkat 2. 6 dikali sisinya adalah 20 pangkat 2 atau 20 kali 20 boleh. Ya, 6 dikali 20 400. 6 kali 400 sama dengan 2400. Oke, jawabannya adalah C, 2400. Oke, selanjutnya ini ada mengurutkan pecahan. Urutan pecahan dari yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Seperti biasa kita ubah menjadi persen saja, lebih mudah. 0,80 sama dengan 80 per 100 dikali 100. Coret-coret jadinya 80%. Ya. Kemudian kita fokus kepada 1/3/5. 1/3/5 sama dengan 1 kali 5, 5 tambah 3, 8/5 dikali 100. Coret-coret 20 kali 8 sama dengan 160%. Wah. Berarti tadi 80%, yang kedua 160%. Yang ketiga sudah menjadi persen, 45%. Yang terakhir adalah 7/8. Nah, ini yang pembagiannya mungkin nanti akan sedikit berbeda ya. 7/8 dikali 100. Ya, ingat pembagian 8 itu adalah kalau 1125, kalau cuma 100 berarti 12,5 dikali 7 sama dengan 12,5 dikali 7 sama dengan 87,5%. Nah, sehingga urutannya jadi bagaimana? Tadi 80%, kemudian tadi 1/3/5 adalah 160%, 45% tetap, dan 7/8 87,5%. Nah, jadi urutan yang paling kecil ke pecahan yang terbesar adalah, berarti jelas yang pertama adalah yang paling kecil 45%, itu dari 45%. Yang kedua adalah 80%, itu dari 0,80. Ya, kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah
87,5%, ini dari 7/8. Dan yang ketiga adalah 160% dari 1/3. Ya, jadi jawabannya adalah 45%, 0,80, 7/8, dan 1/3/5. Ya. Oke, selanjutnya Ani memiliki dua utas tali yang masing-masing panjangnya 60 meter dan 45 meter. Ani akan memotong kedua tali tersebut dengan ukuran panjang yang sama. Ukuran tali terpanjang untuk setiap potongnya adalah, nah, ini adalah soal tentang FPB sebenarnya. Ya, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah ukuran tali terpanjang untuk setiap potongnya. Nah, kalau yang ditanyakan banyaknya tali yang tersedia, itu nanti akan berbeda. Nah, kalau yang ditanyakan di sini adalah ukuran tali terpanjang untuk setiap potongannya, maka ini jawabannya adalah FPB-nya. FPB dari 60 dan 45. Kita cari angka yang bisa membagi 60 dan 45. Ini 0 dengan 5 belakangnya, maka bagilah dengan 5. Ya, itu bisa. Atau dari yang terkecil dulu juga boleh, bagi 3 dulu saja. 60 bagi 3 20, 45 dibagi 3 adalah 15. Kemudian dibagi lagi dengan 5. 20 bagi 5 adalah 4. 15 bagi 5 adalah 3. Ya, jadi kalau yang ditanyakan adalah panjang ukuran tali yang terpanjang setiap potongnya, adalah jawabannya FPB-nya 3 kali 5, 15. Tapi kalau yang ditanyakan Ustadz ganti, berapa banyak tali yang dapat dibuat? Nah, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, tapi karena ini yang ditanyakan adalah tali terpanjangnya, maka jawabannya adalah 15. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pencerminan, paling mudah. Tinggal kalian lihat mana yang sesuai dengan pencerminan dari soal tersebut. Ya. Jelas yang paling benar adalah yang option 1. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Objeknya menghadap ke cermin, maka hasil pencerminannya pun juga dia menghadap ke cerminnya. Kalau yang option yang kedua, ini malah membelakangi cermin. Kemudian option yang ketiga juga sama, dan option yang keempat malah terbalik. Ya, salah juga. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang pertama. Selanjutnya, Rangga berkunjung ke sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 200 meter. Taman tersebut akan ditanami bunga tabebuya di sekelilingnya. Jika jarak antar bunga sejauh 4 meter, maka jumlah terbanyak yang dapat ditanam oleh petugas taman adalah berapa pohon? Yang pertama kalian harus cari adalah keliling dari lingkaran, karena taman yang berbentuk lingkaran. Pi kali diameter. Di sini sudah ada diameternya. Diameternya adalah 200. Maka kalian nggak usah pakai pi 22/7, tapi pakai 3,14 dikali 200. Ada angka di belakang komanya, ada berapa? Ada 2, tapi punya 02. Berarti bayarkan saja. Ya, berarti komanya terbayarkan oleh nolnya. Nah, sehingga tinggal 314 dikali 2 sama dengan 600.
28. Ini adalah keliling dari taman tersebut. Tapi akan ditanami bunga dengan jarak 4 meter. Maka kalian wajib dibagi 4 karena jaraknya 4 meter sekali satu pohon. Maka hasilnya 628 dibagi 4 adalah 157. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Suhu udara pada pagi hari di Ranukumbolo, Gunung Sumeru adalah 15 derajat Celcius. Setelah malam hari, suhunya mengalami penurunan 20 derajat. Suhu udara di Ranukumbolo pada malam hari. Ini jelas adalah 15 dikurangi 20. Tidak bisa, maka negatif. Tinggal dibalik. 20 kurangi 15 adalah 5. Maka hasilnya negatif 5. Kelipatan persatuan terkecil dari KPK dari 24, 42, dan 60 adalah, nah ini harus kalian cari, 24, 42, dan 60 bagi 2, 12, 21, 30 bagi 2, 6, 21, 15 bagi 2, 3, 21, 15 dibagi 3, 1, 7, 5 dibagi 5, 1, 7, 1 kemudian dibagi 7, 1, 7, 1 dibagi 7, 1, 1, 1 sehingga akan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 8 kali 3 kali 5 kali 7. 5 kali 8 40, 3 kali 7 21. Tinggal 40 kali 21 sama dengan 0, 4, 2, 8 800. Sorry, sedikit salah ya. 0 kali 2 adalah 0, 4 kali 2 8, 8, 4, 0 ya, mohon maaf ya. Oke, 840. Kita lanjutkan. Seorang pedagang sembako menjual 2,5 kg beras, 15 ons gula pasir, dan 500 gram tepung terigu kepada seorang pelanggan. Total berat penjualan pedagang sembako tersebut adalah, yang Ustadz minta hati-hati adalah kilogram. Jadi kalian wajib mengubahnya menjadi kilogram. Oke, yang pertama adalah 2,5 kg beras. Berarti berasnya sudah menjadi 2,5 kg, sudah kilogram. Kemudian 15 ons. Ons itu sama dengan hektogram. Hektogram naik 1 ke kilogram sehingga menjadi komanya maju menjadi 1,5. Kemudian 500 gram dari tepung terigu kita ubah menjadi kilogram naik 3, sementara dia hanya punya 2 nol sehingga naik yang ketiga menjadi 0,5. Kita jumlahkan 5, 5, 5, 15, nyimpen 1, 1, 2, 1, 4,5 kg. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Wah, terakhir ya, alhamdulillah. Oke, terakhir, sebuah bangun ruang yang mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 rusuk dan 6 sisi, dan satu kata kunci terakhir adalah
semua sisinya sama. Ini is the one and only adalah kubus. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Satu persatu soal sudah kita bahas semuanya. Ya, jadi teman-teman silahkan nanti bisa dipersiapkan untuk kuis yang selanjutnya. Oke, sekian dari Ustadz. Kayaknya banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan dan tadi ada beberapa yang salah. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, berbanyak makan yang bergizi, dan olahraga. Jangan lupa berjemur juga. Ingat cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh muka, telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.